Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang virtual ini via tampil ID. Baik, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya memaparkan sebuah webinar tentang Mastering Windows Installation, Building a Strong Digital Foundation. Nah, yang dimana dalam webinar ini saya akan memaparkan secara langsung. Oke, sorry. Baik, saya ulangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi pada teman-teman bagaimana cara penginstalan Windows baik secara langsung dan juga menggunakan virtual machine atau virtual box. Nah, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke proses penginstalan di VirtualBox, nah perlu diketahui teman-teman, VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tambahan dalam sistem operasi utama. Nah, jadi aplikasi VirtualBox ini merupakan sebuah aplikasi simulasi untuk penginstalan sebuah sistem operasi, entah itu Windows, Linux, Mac OS, atau sistem operasi lainnya. Nah, selanjutnya di sini yang kita bahas di sini adalah apa itu sistem operasi Windows. Nah, sejarahnya itu sendiri, Windows ini diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1985 dan telah mengalami banyak perkembangan dan pembaruan seperti bermula dari Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, dan juga Windows 10 dan terakhir itu Windows 11. Nah, adapun fitur utama dari Windows ini yaitu dikenal antarmuka, pengguna antar grafisnya, kemudahan penggunaan dan kompatibilitas perangkat keras yang luas. Nah, selanjutnya ada persiapan untuk menginstal. Nah, dalam menginstal operating system Windows, perlu persyaratan minimum Windows termasuk ruang penyimpanan dan kebutuhan RAM. Dan kedua, ada persiapan media instalasi seperti baik menggunakan DVD, hard disk, flash disk, dan juga file utama yaitu file ISO instalan Windows. Nah, selanjutnya yaitu ada backup data. Nah, backup data ini sangatlah penting karena dalam proses instalasi Windows itu dalam partisi Windows kita harus backup data. Misal nih kita mau install di partisi C. Jadi kita harus backup data seperti data Windows, data seperti foto, video, musik, dokumen, dan download. Nah, itulah data-data yang ada pada partisi C. Nah, di mana kita backup yaitu di partisi D atau partisi yang lainnya. Misal teman-teman mempunyai 3 partisi atau 2 partisi. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita mulai proses penginstalan operasi sistem Windows menggunakan VirtualBox.
Nah, langkah yang pertama teman-teman, sebelum kita memulai proses dalam penginstalan Windows, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan Windows. Nah, semisal sorry. Nah, saya ulangi, dalam proses penginstalan Windows itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau spek pada laptop. Nah, misalnya nih, saya mau install Windows 11. Jadi kita harus ngecek dulu kondisi spesifikasi pada laptop. Jadi caranya itu kita masuk ke File Explorer, lalu di PC. Nah, pada di PC ini kita klik kanan, lalu show more option, properties. Nah, ini teman-teman. Jadi kita menyesuaikan dengan spesifikasi laptop kita. Jadi di sini ada device dari spesifikasinya dan juga Windows spesifikasi. Nah, jadi kalau misal kita mau install ulang kembali, teman-teman, kita harus menyesuaikan dengan Windows spesifikasi awal kita. Nah, jadi yang harus kita download itu Windows 11 Home Single Language. Dan juga adapun apa lagi? Sistem tipenya itu adalah 64 bit. Nah, langsung saja ini kita klik ketikkan download Windows 11. Windows 11 Home Single Language. Nah, seperti ini teman-teman. Lupa. Jadi sedikit tambahan lagi. Jadi untuk proses instalasi Windows itu kita harus mendownload file dalam bentuk ISO teman-teman. Karena kenapa? Dalam proses pembuatan bootingan atau bootable itu dia harus berbentuk file ISO. Seperti Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dalam proses penginstalan itu sesuai dengan spesifikasi laptop tadi. Nah, ini kan laptop saya tadi 64 bit, jadi kita download saya download, jadi langsung kita mulai saja. Nah, sebelum proses penginstalan dimulai, jadi data yang harus kita backup teman-teman terdiri dari file download, dokumen, foto, musik, dan juga video. Nah, dalam file 5 ini teman-teman, kita backup ke volume D ini.
karena partisi yang kita install nanti itu adalah partisi C. Nah, jadi saya akan mendemokan dua tutorial. Yang pertama itu via VirtualBox dan juga secara langsung. Untuk secara langsung itu mungkin saya jelaskan saja intinya. Nah, ini dia teman-teman aplikasinya. Oracle VM VirtualBox. Nah, untuk memulai simulasi menggunakan klik add. New. Lalu masukkan file ISO yang teman-teman sudah download. Nah, seperti ini teman-teman, file ISO yang telah saya download. Saya memilih misal Windows 10 nih, Windows 10. Nah, setelah itu kita pilih folder untuk penyimpanan virtual Windows ini. Saya simpan di sini. Windows. Lalu kita klik next. Setelah itu klik install. Sorry, ini file ISO-nya sepertinya produk K. Sorry. Nah, setelah itu teman-teman kita menyesuaikan RAM pada VirtualBox sistem operasi yang kita install. Misal memorinya itu RAM-nya itu 4 GB, prosesornya itu ada 12 CPU. Nah, langsung saja di sini kita nggak usah naikkan atau turunkan. Langsung next. Terus untuk penyimpanan VirtualBox sistem operasi ini kita atur. Misal di berapa ya? 10 GB. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, untuk spesifikasi Windows yang saya install itu ada Windows 11 dengan bit yaitu 64 bit, RAM
4 GB. Untuk penyimpanan virtual mesin sistem operasi ini adalah 10 GB atau partisinya, teman-teman. Setelah itu finish. Nah, setelah pembuatan virtual mesinnya selesai, kita langsung running. Seperti ini, teman-teman. Storage. Oke sih. Bismillah. Sambil menunggu proses running, teman-teman. Ini kayaknya bermasalah ini. Saya ulang dulu, teman-teman. Sepertinya file ISO-nya bermasalah. Saya ganti file ISO dulu. Jadi saya buat ulang. Windows 10. Next. Finish. Baik, teman-teman, saya running ulang virtual machine operating system Windows yang telah saya install menggunakan VirtualBox. Nah, seperti ini, teman-teman.
Jadi dalam proses penginstalan Windows itu, setelah masuk ke dalam boot manager atau dalam tampilan boot, nah di sini kita memilih. Nah, tadi kan yang saya install itu 64 bit, jadi kita pilih Windows setupnya itu 64 bit. Nah, file yang kita install tadi itu dalam proses penginstalan di menu boot manager atau di tampilan boot. Sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan sambil menunggu proses instalasi VirtualBox Windows. Boleh public chat ataukah secara langsung. Ya, silakan Sirwana Army. Ada yang mau ditanyakan? Ah, baik. Ini sudah masuk dalam tampilan penginstalan Windows. Nah, langsung saja teman-teman, kita klik language-nya itu adalah English. Nah, langsung saja next. Nah, di sini kita menyesuaikan saja teman-teman dengan spesifikasi dasar pada laptop kita. Tadi kan yang saya install tadi itu Windows 10. Jadi kita pilih Windows 10 Home 64 bit. Setelah itu next. Kita next lagi. Nah, di sini teman-teman kita pilih custom install. Kenapa custom install? Karena dalam custom install ini kita akan menyeting seperti penginstalan driver, penginstalan aplikasi, penginstalan software-software tambahan lainnya, pembagian data atau pembagian partisi. Jadi kita pilih custom, install Windows only. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah proses penginstalan setelah masuk dalam proses pembagian partisi ini, kita langsung klik next saja. Nanti pembagian partisinya setelah masuk ke dalam tampilan Windows. Nah, ini adalah tampilan proses instalasi Windows. Mungkin sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Jadi teman-teman sebelum melakukan proses instalasi Windows itu, hal yang paling utama kita lakukan adalah proses pengamanan data atau backup data. Jadi misalnya teman-teman, saya ada 3 partisi, terdiri dari partisi C, D, dan E, misal. Nah, partisi yang akan saya install ulang itu ada, misal saya mau install di Windows, partisi itu adalah partisi C. Jadi data yang kita backup itu adalah data seperti ini teman-teman, download, yang saya bilang tadi, download, dokumen, picture, musik, video. Misal nih, teman-teman mau install Windows di D. Jadi data yang D ini kita backup, kita pindahkan ke C. Itu teman-teman. Nah, setelah proses backup data, itu kita harus buat bootable. Nanti setelah via VirtualBox, nanti saya tunjukkan secara langsung. Enggak secara langsung sih, via mungkin langsung ke materinya saja. Itu sih yang paling utama teman-teman dalam proses penginstalan Windows. Karena kenapa? Kalau teman-teman nggak backup data, resikonya itu data kalian bisa hilang. Mungkin sambil menunggu. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan tadi, apa saja kelebihan dan kekurangan saat menginstal Windows di VirtualBox? Kelebihan dan kekurangan menginstal Windows di VirtualBox itu, ini kan VirtualBox hanya sebuah aplikasi simulasi. Jadi hanya sebuah simulasi saja dari step by step proses penginstalannya. Kalau adapun kekurangannya itu, file Windows yang kita install itu dia nggak keinstal secara langsung, hanya sekedar simulasi saja. Jadi misalnya saya mau ganti Windows dari Windows ke-10 ke Windows 11. Jadi saya nggak tahu apa-apa nih, jadi saya mau pakai VirtualBox. Nah, awalnya saya kira itu VirtualBox bisa pakai untuk install Windows, tapi ternyata setelah proses ini selesai, itu Windows-nya nggak terganti, Windows 11 ini nggak terganti. Karena kenapa? VirtualBox ini hanya sebuah aplikasi simulasi untuk proses penginstalan operating system. Dan kekurangannya juga itu teman-teman, dia kinerjanya, dari segi kinerja tidak secepat sistem operasi yang secara langsung, dan juga keterbatasan penggunaan seperti apa ya, misal seperti apa nih, seperti driver VGA atau driver sound pada laptop, seperti itu teman-teman. Jadi setelah
proses instalasi Windows ini telah sampai selesai 100%, itu Windows yang asli saya ini Windows 11 nggak ganti. Karena kenapa? Ini hanya sebuah aplikasi simulasi penginstalan operating system. Jadi seperti yang saya bilang tadi, VirtualBox ini tidak hanya Windows saja, tetapi bisa seperti Linux, Kali Linux, Debian, dan masih banyak sistem operasi lainnya teman-teman. Tidak hanya Windows saja. Nanti saya akan tampilkan perbedaan antara instalasi via VirtualBox dan juga secara langsung. Sambil menunggu teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk baik ada pertanyaan untuk penggunaan VirtualBox, apakah bisa melakukan penginstalan Windows Media USB juga? Uh, VirtualBox sendiri itu, sepemahaman saya, dia tidak bisa menggunakan USB. Karena kenapa? Dari awal proses penginstalan tadi, kita langsung diarahkan untuk memasukkan file ISO yang telah kita download. Jadi setelah memasukkan file ISO, itu kita
langsung memilih jenis bit pada Windows yang telah kita download tadi. Nah, setelah itu langsung masuk ke proses pembagian partisi dan juga pembagian RAM sesuai dengan spesifikasi pada laptop. Seperti itu. Muhammad Arkam Saputra. Sudah selesai. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi proses instalasi Windows menggunakan VirtualBox itu sudah selesai teman-teman. Seperti ini. Ini proses masuk ke dalam tampilan Windows. Sambil menunggu masuk ke tampilan Windows-nya, mungkin dari teman-teman masih ada yang mungkin dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan sambil menunggu proses masuk ke tampilan Windows-nya. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam tampilan Windows-nya. Windows yang telah kita install tadi.
narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Nah, ini teman-teman, jadi setelah proses masuk ke tampilan Windows, kita pilih language-nya itu atau region-nya itu United States sesuai dengan yang kita pilih tadi teman-teman pada saat proses penginstalan. Just pick the one you want from the list. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Langsung saja kita klik lagi. Do you also type with another keyboard layout? Terus kita klik skip. Karena kalau ini teman-teman, ini menambahkan layout keyboard atau shortcut keyboard pada tampilan Windows teman-teman nantinya. Jadi kita skip saja. Now we can go look for any updates. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Nah, ini teman-teman. Jadi, setelah proses instalasi Windows itu, kalau teman-teman mempunyai akun Microsoft ataupun akun Skype yang terkait dengan Windows sebelumnya, itu tinggal kita masukkan saja teman-teman akun yang kita punya. Nah, setelah memasukkan akun, kita klik next. Aduh, masukkan dulu. Saya lupa password. Tunggu teman-teman, saya lupa password saya cek dulu. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Nah, saya ulangi teman-teman. Jadi di tampilan ini kita memasukkan akun Microsoft kita teman-teman yang sudah terkait ya Windows sebelumnya.
Want to set up a pin? Nah, sini teman-teman kita setup password pada laptop kita atau di tampilan desktop. Satu. Saya. We can work some magic so you can use your Android phone from your PC, make calls, send text messages, use your mobile apps, and more. If this sounds useful, we'll send you a reminder to finish setting up the Your Phone app. Nah, setelah ini teman-teman, kita langsung next saja. Terproses masukkan akun Microsoft dan pembuatan PIN atau password pada laptop kita. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Selanjutnya kita klik yes. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Setelah itu location dan teman-teman spec recognition, relevant, dan juga experience diagnostic data itu pastikan sudah tercentang semua. Setelah itu kita klik accept. Okay, that's the last step. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Nah, setelah tampilan ini teman-teman, proses instalasi Windows menggunakan VirtualBox itu sudah selesai. Mungkin sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah selesai teman-teman. Proses instalasi Windows menggunakan VirtualBox. Nah, partisi sudah jadi. Terus RAM juga jadi. Spesifikasi Windows 10
Seperti itu teman-teman, proses instalasi Windows menggunakan VirtualBox. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit perbedaan instalasi secara langsung dan perbedaan VirtualBox dan secara langsung teman-teman. Nah, teman-teman, baik, saya lanjut sedikit perbedaan proses instalasi Windows menggunakan VirtualBox dan secara langsung. Nah, hal yang pertama teman-teman butuhkan yaitu adalah sebuah flash disk sesuai dengan kebutuhan teman-teman, baik itu flash disk 16 GB, 32 GB, 64 GB. Nah, yang pertama ini, sebelum mulai instalasi terlebih dahulu, siapkan flash disk yang sudah berisi installer Windows 10. Nah, cara ini teman-teman, perbedaan antara via VirtualBox dan juga secara langsung itu, kalau VirtualBox tadi kan kita harus masukkan saja secara langsung file ISO-nya teman-teman. Nah, kalau secara langsung kita membutuhkan aplikasi tambahan. Aplikasi tambahannya itu menggunakan Rufus. Nah, seperti ini teman-teman tampilan aplikasi Rufusnya. Nah, apa fungsi Rufus ini? Fungsi dari Rufus sendiri ini yaitu proses instalasi file Windows kita ke dalam media instalan berupa flash disk, hard disk ataupun CD, DVD. Nah, caranya teman-teman yaitu kita buka aplikasi Rufus kita teman-teman. Oke, sambil kita download saja mungkin. Nah, ini teman-teman, kita download Rufusnya. Nah, seperti teman-teman, sedikit. Nah, di device ini itu nama flash disk dari teman-teman. Misal Samsung atau SanDisk, segala macam. Nah, di menu boot selection ini kita akan memasukkan file ISO yang akan kita masukkan
ke dalam flash disk kita atau yang kita mau install, pembuatan instalasinya atau bootable istilahnya teman-teman. Nah, misal saya mau install itu Windows 10 nih teman-teman, Windows 10. Nah, setelah itu teman-teman, sebelum melakukan proses pembuatan bootable atau pembuatan instalasi di flash disk, kita cek dulu teman-teman file system dari flash disk kita. Caranya yaitu ini flash disk saya teman-teman. Jadi caranya kita klik kanan, lalu show more option, properties. Nah, ini dia teman-teman file system dari flash disk saya, FAT32. Nah, di file system ini kita ganti ke FAT. Nah, ini dia teman-teman. Sorry saya salah masukkan file tadi. Jadi, kita menyesuaikan teman-teman dari flash disk kita. Kan file system dari flash disk saya itu 3432. Nah, setelah itu kita klik start untuk memulai proses pembuatan bootingan atau bootable pada flash disk. Saya ulang teman-teman. Oh, sorry teman-teman, saya lupa. Jadi, sebelum pembuatan bootable itu, kita harus memformat teman-teman. Pastikan di flash disk kita itu pastikan data yang ada pada flash disk kita itu sudah terbackup tuh teman-teman, atau sudah kosong. Jadi kita harus format dulu. Format. Kita format dulu teman-teman. Nah, selanjutnya
kita ulang proses pembuatan bootingan. Masukkan file ISO, lalu start. Nah, ini ya teman-teman, proses pembuatan bootingan atau bootable pada flash disk. Mungkin sambil menunggu proses kemudian teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya ulang. Terlalu berat file ISO-nya tadi, kita ganti dulu. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman, proses pembuatan bootable atau bootingan pada flash disk. Nah, selanjutnya itu cara untuk masuk ke BIOS itu teman-teman, tombol yang pada umumnya itu yaitu F2. Nah, yang dimana di BIOS ini kita akan memprioritaskan boot priority ke posisi pertama teman-teman. Karena kenapa? Di dalam flash disk kita itu yang kita buat bootable tadi, yang ini teman-teman. Nah, kita harus memprioritaskan bootingan atau boot priority-nya itu paling pertama teman-teman. Nah, ini dia. Misal nama flash disk-nya itu USB UEFI. Nah, kita harus memprioritaskan ke atas karena kenapa? Ini bootable teman-teman atau bootingan yang akan kita masukkan ke dalam hard disk nanti atau SSD. Nah, setelah itu teman-teman, setelah memprioritaskan bootingan ini, tekan tombol F10 untuk menge-save atau menyimpan proses settingan pada BIOS teman-teman. Nah, setelah itu sama dengan tampilan VirtualBox tadi. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah tampilan ini, setelah muncul tampilan ini, teman-teman bisa menekan tombol bebas untuk masuk ke tampilan instalan. Seperti teman-teman. Nah, setelah itu klik install now untuk memulai proses instalasi seperti yang saya demokan tadi di VirtualBox.
Setelah itu pilih jenis sistem operasi yang teman-teman install sesuai dengan bootable tadi, bootingan yang kita buat tadi ini. Nah, setelah itu accept, lalu custom. Nah, di sini teman-teman yang paling penting dalam proses instalasi. Nah, misalnya teman-teman, saya sedikit berikan penjelasan karena yang paling utama itu adalah proses delete pada partisi yang kita mau install. Misalnya teman-teman, di partisi 3 ini adalah tempat OS saya teman-teman. Nah, tempat saya backup data saya itu, data C saya ini adalah misalnya data C, tempat Windows saya. Terus di drive partition 4 ini data D saya. Jadi semua data C ini berupa foto, video, dokumen, dan lain-lain, itu saya backup ke D di recover ini teman-teman. Nah, setelah itu OS ini kita delete. Kenapa kita delete? Karena kita akan mengganti OS yang lama ke OS yang kita buat tadi teman-teman. Nah, setelah di delete itu langsung kita klik next untuk masuk ke tampilan proses instalasi Windows. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia, seperti yang tadi. Nah, setelah proses instalasi sudah selesai, itu kita langsung klik restart dan juga mencabut flash disk instalan. Karena kenapa? Teman-teman tidak mencabut flash disk itu bakalan kembali proses instalan teman-teman. Takutnya teman-teman salah delete data lagi partisi. Nah, setelah di restart itu akan masuk ke tampilan Windows-nya teman-teman. Seperti yang saya demokan tadi. Nah, seperti ini, pilih region, pilih layout, lalu jaringan, apa lagi? Email, PIN atau password, lalu ini tadi location, find my device. Nah, seperti itu teman-teman, perbedaan secara langsung dan juga menggunakan VirtualBox. Yang paling mencolok atau yang paling sangat berbeda itu yaitu di pembuatan booting ini teman-teman, dan juga masuk ke menu BIOS. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan ke teman-teman. Ada pertanyaan, apakah ada rekomendasi media dalam proses instalasi Windows selain USB? Jika ada, yang mana paling cepat efisien penginstalan Windows? Untuk sejauh ini, dalam proses penginstalan Windows itu, kebanyakan rata-rata sekarang yang saya dapat itu masih menggunakan media USB seperti flash disk, hard disk, ataupun DVD. Tapi untuk CD-DVD itu sendiri sudah zaman-zaman dulu lah istilahnya, sudah sangat jauh lah. Jadi makanya kenapa zaman sekarang itu masih menggunakan flash disk, karena itu tadi proses pembuatan bootingannya harus menggunakan Rufus untuk membuat media instalasinya di flash disk. Seperti itu.
Irfikri, silakan. Cek apakah suara saya kedengaran? Ya, sudah masuk. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Di sini sebenarnya menarik ya materinya tentang install Windows. Tapi yang mau saya tanyakan itu apa sih kendala umum yang biasa ditemukan pada saat melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat umum ya terjadi pada saat instalasi Windows. Nah, hal yang biasa saya dapatkan itu dari pribadi saya sendiri pada saat penginstalan itu seperti Windows-nya itu lisensinya sudah expired teman-teman, atau Windows-nya sudah rusak. Jadi perlu adanya proses pembackupan terlebih dahulu karena Windows yang lama itu sudah rusak. Jadi kita harus membuat media instalasi double OS istilahnya. Jadi kita harus masuk ke Windows-nya dulu, walaupun Windows-nya sudah rusak atau lisensinya produknya itu udah rusak. Jadi kita harus membuat media instalasi yang lain sebelum membuat instalasi Windows seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas. Jawabannya sudah jelas. Mungkin masalah dari teman-teman. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya akhiri webinar tentang proses instalasi Windows ini teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di ruang virtual tampilan ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.